teman-teman yang selalu menunggu cerita-cerita horor di channel spesial horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja, sehat walafiat, dan penuh rezeki berkah yang melimpah. Kali ini sebuah cerita horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang bercerita tentang kisah horor desa boneka beruang. Akan Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga bisa menemani waktu sendiri kalian. Semoga bisa menghibur kalian. Semoga. Kisah ini diceritakan oleh Mbak Resti. Sebuah cerita yang sudah menjadi urban legend di daerahnya. Tragedi ini cukup menyebar luas di wilayahnya dan ada sebuah pantangan yang mendasarinya. Desa ini dikenal dengan nama Desa Boneka Beruang. Maksudnya bagaimana? Apa di dalam desa ini banyak yang jual boneka beruang? Bukan, justru di desa ini tidak boleh ada boneka beruang. Kok bisa? Kenapa? Semua terjadi berawal dari sosok Marsuni, seorang gadis berusia 25 tahun. Dia cantik, rambutnya tipis berwarna kecoklatan dan matanya sangat bulat. Bahkan banyak yang berkata, mata Suni itu mirip seperti kelereng. Ya, Suni adalah panggilan dari gadis malang tersebut. Dia terlahir dari sepasang suami istri, Narto dan Jumiati. Setiap harinya, Narto bekerja sebagai penjaga kebun tomat dan cabai milik tetangganya. Sedangkan Jumiati bekerja menjadi buruh cuci di rumah seorang pengepul. Marsuni sendiri lahir di tanggal 14 Maret 1959. Marsuni terlahir sedikit istimewa daripada anak-anak yang lain karena Marsuni menderita kelainan di dalam otaknya, atau kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah skizofrenia. Setiap harinya, Suni akan terlihat berbicara sendiri dan lebih memilih mengasingkan diri dari teman-temannya. Meski begitu, Jumiati sangat menyayangi Suni. Setiap pagi, Jumiati akan membawa Suni ke pasar dan memamerkan kepada tetangga-tetangga yang lain. Meskipun warga mengenal Suni seperti anak yang gila, tapi semua orang mengakui kecantikan Suni. Awalnya, kedua orang tua Suni tidak tahu dan menganggap apa yang Suni lakukan waktu itu masih dalam tahap batas wajar. Puncaknya adalah di tahun 1984 di saat usia Marsuni 25 tahun. Ada yang aneh dari gelagat anaknya. Harusnya Suni bisa tumbuh seperti anak-anak remaja seusianya, mulai menyukai lawan jenis dan sering pergi mengunjungi pasar malam. Tapi tidak dengan Suni. Suni masih sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan tingkah lakunya semakin mirip seperti anak umur 5 tahun yang asik bermain sendiri dengan teman khayalannya. Narto dan Jumiati tidak tahu harus berbuat apa untuk menyembuhkan anaknya. Kalau dibawa ke dokter, mereka juga tidak memiliki biaya. Dan di tahun segitu masih belum ramai orang menyuarakan tentang mental healthy. Istilahnya, mereka sudah tidak ada biaya, dan mereka juga tidak memiliki pemahaman khusus soal kesehatan mental anak. Beda dengan sekarang,
Apa-apa semuanya mudah ditangani oleh dokter. Ditambah mereka hidup di area pedesaan, yang mana orang-orang malah lebih sering menyebut anaknya sebagai orang gila. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan kasih sayang Narto dan Jumiati kepada Suni. Setiap harinya mereka merawat Suni. Selayaknya anak usia 5 tahun, makan minta disuapin, tidur minta ditidurin, dan mandi juga minta dimandiin. Suni yang saat itu usianya sudah 25 tahun, masih belum bisa makan pakai sendok. Cebok pun dia tidak bisa. Benar-benar kelakuannya mirip seperti anak kecil. Suatu hari, Jumiati pulang dari bekerja sambil membawa sebuah boneka beruang berwarna coklat muda dengan pita merah di bagian lehernya. Boneka tersebut Jumiati dapat dari tempatnya bekerja. Katanya boneka itu bekas milik anak bosnya yang sudah tidak dipakai, bahkan mau dibuang ke sampah. Tapi Jumiati pungut lagi karena dia teringat Suni di rumah. Daripada Suni ngobrol-ngobrol sendiri, setidaknya dia bisa bermain dengan boneka ini. Tampak senang terpancar dari raut wajah Suni, dan Jumiati pun juga ikut bahagia. Sekilas, kalau kita melihat penampilan Suni itu biasa saja, seperti anak muda selayaknya. Tapi kalau kita sudah mulai berinteraksi dengan dia, semuanya akan kelihatan dengan jelas. Kalau ada yang istimewa dari sosok Suni, misal kita ngomong soal A, tapi respon Suni itu berbeda dan malah memberi jawaban yang tidak sinkron. Akan tetapi, kalau kita bertanya, "Suni, sudah makan?" dia paham dan akan menjawab, "Sudah." Bagaimana menjelaskannya ya? Kalau kita kasih pertanyaan yang basic-basic seperti contoh tadi, insya Allah dia bisa menjawab. Tapi kalau kita ajak ke pembicaraan yang berat, misalnya gibah, jelas tidak akan menyambung. Pertanyaan yang basic itu seperti semacam bertanya lagi apa, terus bertanya sudah makan, atau bertanya sudah mandi. Ya, semacam itu-itulah. Kata Mbak Resti narasumber. "Wong pernah aku tanya, ibumu mana? Malah dia jawab, aku pergi sama Dudung cari ikan." Antara kasihan dan gregetan. Nanti kalau aku tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sudah beda lagi, tapi masih tetap tidak nyambung, kata Mbak Resti. Selayaknya kita berinteraksi dengan ODGJ. Lalu kejadian tidak mengenakkan mulai terjadi di kehidupan Suni. Tidak lama setelah ibunya memberinya boneka beruang itu, 4 bulan berikutnya, Jumiati harus meninggal dunia karena sebuah tragedi tabrak lari. Tubuh Jumiati remuk karena ditabrak sebuah truk, dan sayang, truk tersebut berhasil melarikan diri. Jumiati meninggal pas di depan mata Suni. Saat itu ceritanya seperti ini. Seperti biasa, setiap pagi sebelum Jumiati bekerja, dia dan Suni selalu pergi ke pasar. Selesai belanja, Suni minta dibelikan gulali, dan memang ada penjual gulali di area depan pasar. Ketika mereka berdua sedang membeli gulali, Jumiati tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Di situ Jumiati asik mengobrol dengan temannya itu, hingga mengabaikan Suni. Suni meskipun sudah dewasa, tapi perilakunya masih seperti anak kecil. Waktu itu banyak yang melihat Suni tiba-tiba menjauh dari ibunya,
Katanya, Suni berjalan sendiri sambil merangkul boneka beruangnya. Banyak yang bilang kalau saat itu Suni sedang mengejar sebuah layangan yang putus sampai ke tengah jalan raya besar. Tidak lama kemudian, ada sebuah truk bermuatan gragal datang dari arah kanan Suni. Terlihat laju truk itu cukup kencang. Warga sudah berteriak ke arah Suni untuk minggir, tapi Suni hanya melihat mereka dengan tersenyum. Jumiati yang mendengar itu langsung menoleh ke arah suara keramaian. Dan di sana dia melihat Suni sedang berjalan di tengah-tengah jalan raya sambil merangkul bonekanya. Jumiati melihat ke arah kanan Suni, truk itu jaraknya sudah semakin dekat dengan tubuh anaknya. Jumiati langsung lari ke arah Suni. Dia lempar semua belanjaannya dan setelah mendekati Suni dia langsung mendorong tubuh Suni. Alhasil, Jumiati harus menggantikan posisi anaknya untuk menjemput ajalnya. Jumiati langsung tewas seketika di tempat. Sedangkan Suni menangis di seberang jalan. Dia tidak menangis karena ibunya meninggal, tapi dia menangis karena lututnya terluka. Mungkin semua orang memaklumi kondisi Suni yang memang tidak waras. Tapi semua orang juga menyayangkan kejadian ini terjadi untuk pertama kalinya di daerah sana. Jasad Jumiati digendong sambil ditutupi sehelai kain jarik dan dibawa pulang ke rumahnya. Orang-orang yang lain berusaha membujuk Suni agar mau diajak pulang. Berkali-kali Suni menangis memanggil nama ibunya. Dia berusaha mencari kemana perginya sang ibu, tapi tidak kunjung dia temukan. Bagaimana bisa dia menemukannya? Karena ibunya sudah dibawa pulang ke rumah dengan kondisi tidak bernyawa. Setelah dibujuk lumayan lama, Suni pun mau diantar pulang ke rumahnya. Kembali ke rombongan warga yang membawa jasad Jumiati. Setibanya jasad Jumiati di rumahnya, Narto yang waktu itu mau berangkat kerja kaget. Buru-buru dia menghampiri warga yang membopong tubuh istrinya. Saat tubuh Jumiati diletakkan di ruang tamu, Narto mulai membuka kain jarik yang menutupi tubuh istrinya. Melihat itu, Narto tidak bisa membendung air matanya. Hatinya sakit menyaksikan kondisi istrinya harus tewas dengan cara yang sangat tragis. Air mata Narto tumpah di samping jasad istrinya. Bibirnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menangis sambil memanggil nama istrinya. Pelan-pelan, warga setempat menceritakan setiap kronologinya kepada Narto. Di sana juga hadir kepala desa beserta aparat desa yang lain. Anehnya, tidak ada polisi di sana waktu itu. Narto mulai mendengarkan kesaksian para tetangganya perihal kematian istrinya. Lalu, tidak berselang lama, Suni datang diantar beberapa warga. Nampak amarah dari raut wajah Narto melihat kedatangan Suni. Narto seperti melengos, meninggalkan Suni sedangkan Suni masuk ke dalam rumahnya. Suni melihat ada seseorang yang terbaring di ruang tamu sambil ditutupi kain jarik. Sejenak, Suni terdiam. Berdiri menatap tubuh tersebut, lalu Suni mulai duduk di sebelahnya. Secara perlahan, dia membuka penutup tubuh itu dan dia melihat tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Suni berusaha membangunkan ibunya dan merengek seperti anak kecil. "Ibu, bangun! Bu, bangun! Suni lapar. Suni mau makan telur buatan ibu. Bu, kok ibu tidak bangun-bangun?" Berkali-kali Suni membangunkan ibunya yang sudah tidak bernyawa.
Pemandangan itu benar-benar menyayat hati warga yang melihatnya. Tiba-tiba, Suni tidur di samping jasad ibunya dan berkata, "Ibu tidak bangun karena Suni nakal ya. Suni minta maaf. Suni janji tidak nakal lagi. Tapi ibu bangun ya. Suni mau makan bareng ibu." Tangisnya kini mulai pecah. Bukan hanya tangisan Suni, tapi juga tangisan para tetangga yang merasa tidak sanggup mendengar ucapan Suni juga ikut meneteskan air mata. Hari itu menjadi awal kelamnya hidup Suni. Jasad Jumiati langsung disucikan dan disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di TPU area sekitar rumahnya. Kejadian menyayat hati kembali terjadi ketika jasad Jumiati hendak dimasukkan ke liang lahat. Suni menahan tubuh ibunya saat orang-orang mau mengangkat tubuh Jumiati dari keranda mayat. Suni berkata, Jangan masukkan ibu ke sana," sambil menunjuk ke liang lahat. "Ibuku belum meninggal, ibu cuma tidur. Dia sakit, tadi kepalanya berdarah. Ayo diobati." Seakan dia tahu ibunya sudah meninggal tapi dia masih belum terima. Warga memutuskan untuk membawa Suni menjauh dari makam ibunya agar proses pemakaman Jumiati bisa dilakukan secepat mungkin sebelum matahari terbenam. Mata Suni tidak bisa lepas dari jasad ibunya. Suni berteriak dan terus berteriak agar tubuh ibunya tidak dimasukkan ke liang lahat. Narto tampak tidak peduli dengan kondisi Suni pada saat itu. Justru dia tidak mau peduli sama sekali. Kini semua orang kusuk berdoa di makam Jumiati. Lagi-lagi Suni tidak diperbolehkan mendekat ke makam ibunya. Warga hanya takut Suni kembali membuat keributan di sana. Pandangan Suni terlihat kosong. Dia masih menatap makam ibunya sambil merangkul boneka beruang pemberian sang ibu. Hingga acara di pemakaman pun selesai. Sebagian warga mulai meninggalkan TPU satu persatu, termasuk Narto. Tapi di situ Narto tidak menggandeng Suni untuk diajak pulang. Warga yang menaruh empati kepada Suni mencoba mengajak Suni untuk pulang. Entah kenapa hari itu sepertinya kondisi psikis Suni tidak seperti biasa. Suni terlihat menurut saat diajak warga untuk pulang. Tidak lama kemudian terdengar azan maghrib berkumandang. Orang-orang mulai memadati musola sekitar untuk sholat maghrib berjamaah. Dan ada pula Narto di sana. Sedangkan Suni dia tinggal sendiri di dalam rumah. Setelah selesai sholat maghrib, acara doa bersama untuk Jumiati digelar di dalam musola. Tanpa ada hidangan apapun mengingat keuangan Narto yang tidak mencukupi. Meski begitu, warga tetap memaklumi dan acara doa bersama tetap digelar untuk Jumiati. Setiap selesai sholat maghrib sampai malam 7 harinya. Setelah seminggu kepergian Jumiati, membuat Narto berubah. Kini Narto menjadi pribadi yang berbeda. Narto justru tampak sering berdiam diri di rumahnya. Dia juga sudah tidak terlihat lagi hadir saat sholat berjamaah. Bukan hanya itu. Ketika ada warga yang mencoba menegur sapa dengannya, Narto malah menghindar dan tidak membalas apa-apa. Dari situ, warga mulai kepikiran dengan Suni. Bisakah Narto merawat Suni seorang diri tanpa sosok Jumiati? Karena warga sangat mengenal Jumiati sebagai ibu yang baik untuk Suni. Tidak pernah Jumiati mengenal kata lelah dalam merawat Suni dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri Suni. Setiap hari,
Jumiati selalu bahagia apabila Suni sudah mulai menghafal dan menyebutkan beberapa nama-nama benda. Jumiati memang sosok ibu yang luar biasa. Dia menyayangi Suni hingga di akhir hayatnya. Sepertinya rasa sayang kepada Suni sudah hilang dari diri Narto. Narto justru merasa bahwa Suni menjadi penyebab kematian Jumiati. Dia sama sekali tidak menyayangi Suni selepas kepergian Jumiati. Dia sama sekali tidak menyayangi Suni selepas kepergian Jumiati. Narto justru merasa bahwa Suni menjadi penyebab kematian Jumiati. Dia sama sekali tidak menyayangi Suni selepas kepergian Jumiati. Jika warga bertanya kabarnya Suni, Narto selalu menjawab, "Aku sudah tidak peduli dengan anak pembawa sial itu." Begitulah respon Narto yang membuat warga geleng-geleng kepala. Padahal Suni adalah anak kandungnya darah dagingnya. Tidak ada suami manapun yang mau kehilangan istrinya. Tapi tidak sepantasnya seorang anak disalahkan atas kematian ibunya. Apalagi anak tersebut kondisinya seperti Suni. Suni masih butuh sosok orang tua yang mampu mensupport dia dan menyayangi dia dengan segala keterbelakangannya. Suni bukan pembawa sial. Bahkan jika Suni boleh bersuara, dia juga tidak mau kehilangan ibunya. Setiap hari, Suni menangis mencari ibunya. Perkembangan Suni semakin lama menjadi memprihatinkan. Memang benar, sepertinya Narto sudah tidak peduli dengan Suni. Nyatanya Suni seperti tidak terawat. Setiap harinya dia masih mengenakan baju yang sama. Tubuhnya kurus sekali dan seperti orang yang tidak mandi berhari-hari. Sampai warga pun berbondong-bondong memikirkan cara agar bisa berinteraksi dengan Suni. Agar mereka bisa merawat Suni. Tidak sepantasnya Suni diperlakukan seperti ini. Bukan bapaknya yang peduli kepada dirinya, melainkan tetangga sekitar rumahnya yang menaruh empati kepadanya. Tapi jika ada warga meminta Suni untuk tinggal bersama mereka, Suni selalu menjawab, "Aku di rumah saja, nunggu ibu pulang." Orang mana yang tidak tersentuh hatinya mendengar pernyataan dari Suni tadi. Hati Narto benar-benar sudah seperti batu. Atau bisa jadi dia sudah tidak menganggap Suni sebagai anaknya. Narto benar-benar sudah kelewatan. Sampai suatu hari, ada seorang warga yang baru pulang dari sawah melihat Suni menangis di depan rumah sambil membawa piring plastik kosong di tangannya. Suni terlihat menangis di luar pintu rumahnya sambil sesekali menggebrak-gebrak pintu. "Pak, Suni lapar. Suni mau makan, Pak. Suni masuk ya, Pak. Buka pintunya, Pak. Kalau Suni ada salah, maafkan Suni, Pak. Suni makan sama ikan asin saja nggak apa-apa kok, Pak." Kurang lebih seperti itu rengekan Suni kepada bapaknya dari luar pintu. "Ini ayam ya? Enak ya ayamnya? Aku nambah lagi boleh?" Itulah ucapan Suni ketika makan di rumah warga saat itu. Suni tampak bahagia sekali. Awalnya warga yang takut berinteraksi dengannya, kini pelan-pelan warga justru malah dekat dengan Suni. Semenjak kejadian itu, warga setiap harinya bergantian mengajak Suni untuk makan di rumah mereka. Tapi ketika warga kembali mencoba mengajak Suni untuk pindah ke salah satu rumah warga, jawaban Suni masih sama. "Aku di rumah saja, nunggu ibu pulang. Aku kangen sama ibu." Meski warga sudah mulai membuka diri untuk Suni, tapi Narto masih terlihat dengan sikap dinginnya kepada Suni. Pernah
Suni tidak sengaja berpapasan dengan Narto di jalan. Suni, yang memang pada dasarnya sifatnya masih seperti anak kecil, jelas kegirangan. "Pak, Pak," sambil berlari ke arah Narto. "Aku sudah bisa nulis, Pak. Aku nulis angka 1 sampai 5. Aku sekarang pinter ya, Pak. Bapak nanti sayang lagi kan sama aku," teriak Suni. Narto dari kejauhan malah mengumpat, "Anak pembawa sial, jauh-jauh dariku. Nanti aku sial seperti ibumu," sembari berjalan menjauhi Suni. Suni tidak paham dengan ucapan bapaknya. Dia hanya berdiri sambil memeluk beruangnya dan memegang kertas hasil tulisannya. Dari belakang, Bu Rom, orang yang telah mengajarkan Suni menulis, mencoba mengalihkan pandangan Suni dari bapaknya. Di situ, Bu Rom menangis melihat Suni diperlakukan seperti itu oleh bapak kandungnya sendiri. Tapi Suni hebat. Suni masih tersenyum dan seolah tidak mempedulikan sikap buruk bapaknya. Dalam hati, Bu Rom membatin, "Syukur nak, kamu tidak paham dengan tindakan bapakmu," sambil menggandeng Suni kembali ke kelas belajar di desa itu. Usia Suni 25 tahun, tapi dia masih baru mulai belajar menulis bersama anak-anak usia 5 sampai 6 tahun di desa. Anak-anak kecil yang sekelas dengan Suni menertawakan dia, tapi Suni malah bahagia. Suni bahagia ketika dihina juga bukan atas kemauannya, tapi karena kondisi fisiknya yang tidak memahami situasi dirinya saat itu. Beruntung, tetangga-tetangganya sudah mulai merangkul Suni satu persatu. Tapi ada satu kejadian yang mungkin itu menjadi terakhir kalinya warga sekitar melihat wajah Suni. Waktu itu, desa sudah diguyur hujan sejak pukul 4 sore, membuat warga memilih untuk berdiam diri di rumah berkumpul bersama keluarga kecil mereka masing-masing. Hujan masih terus mengguyur desa tersebut hingga jam 10 malam. Dan setelah hujan berhenti, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati depan rumah Narto. Bapak ini namanya Pak Juli. Waktu itu Pak Juli baru pulang dari kota habis menyetorkan hasil panen kebunnya ke salah satu penjual sayur mayur di kota. Pas pulang, Pak Juli ini melewati rumah Narto dan di sana beliau melihat ada sosok Suni duduk jongkok di depan rumahnya basah kuyup. Terlihat Suni malam itu sangat kedinginan. Wajah dan bibirnya tampak sangat pucat. Seluruh badan Suni gemetaran hebat. Pak Juli waktu itu berniat menghampiri Suni dan mau membawanya ke rumah beliau. Begitu beliau mau melangkah, tiba-tiba Narto keluar dari dalam rumah. Pak Juli tidak berani mendekat dan bersembunyi di balik semak-semak depan rumah Narto. Terlihat wajah Narto sangat marah. Dia menggeret tangan Suni untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum Suni masuk ke dalam, sebenarnya dia juga menyadari kehadiran Pak Juli di sana. Dan Pak Juli bersaksi kalau mulut Suni seperti berbicara sesuatu ke arahnya. Kalau Pak Juli tidak salah lihat, Suni waktu itu mengucapkan kalimat "tolong" sebelum akhirnya dia digeret masuk. Beruntung, keberadaan Pak Juli tidak disadari Narto. Bisa-bisa dia dihajar oleh Narto. Pak Juli yang khawatir dengan kondisi Suni malam itu langsung pergi ke rumah Bapak Samsul. Pak Samsul sendiri adalah seseorang yang menjabat sebagai RT waktu itu. Di rumah Pak Samsul, Pak Juli langsung mengutarakan semua yang beliau lihat. Beliau juga bersaksi kalau Narto menarik tubuh Suni seperti penuh dendam dan amarah. Pak Samsul yang sudah tidak asing dengan perilaku Narto kepada Suni
Beliau langsung meminta hansip sekitar untuk mengumpulkan warga. Di tengah dinginnya suasana malam, sehabis hujan, warga berkumpul semua di rumah Pak Samsul. Di sana, Pak Samsul menyampaikan apa maksud dan tujuan beliau mengumpulkan semua warga di rumahnya. Sekalian menyampaikan kesaksian Pak Juli. Semua warga yang mendengar itu terkejut. Semuanya menjadi sangat-sangat khawatir dengan kondisi Suni. Akhirnya Pak Samsul mengajak warganya berbondong-bondong ke rumah Narto. Mereka berjalan beramai-ramai di tengah keheningan malam itu. Singkat cerita, mereka tiba di depan rumah Narto. Semua warga memanggil nama Narto dan memintanya untuk segera keluar dari rumah. Sepertinya suara warga tidak direspon oleh Narto. Setelah menunggu lumayan lama, sosok Narto ini tidak kunjung keluar dari dalam rumahnya. Mungkin saat itu warga sudah tersulut emosi, membuat warga mendobrak paksa pintu rumah Narto. Ketika pintu itu terbuka, suasana di dalamnya sangat hening dan dingin sekali. Tidak ada lampu minyak yang menyala di rumah itu, membuat isi dalam rumah itu menjadi gelap gulita. Masih belum ada warga yang berani masuk saat itu. Mereka masih tetap memanggil-manggil nama Narto dan Suni dari luar. Berhubung lama-kelamaan hari sudah semakin gelap, cuaca bertambah dingin dan tidak ada respon sama sekali. Akhirnya memutuskan Pak Samsul untuk mengambil tindakan. Pak Samsul masuk ditemani 5 orang warga dan 2 orang hansip sambil memegang obor di tangan masing-masing. Sedangkan yang lain menunggu di luar rumah. Kedelapan orang ini mulai masuk menelusuri segala sudut rumah Narto. Tapi langkah mereka terhenti ketika menemukan sebuah boneka beruang milik Suni tergeletak di sudut pojok arah ke dapur. Saat didekati dan sinar obor itu diarahkan ke boneka tersebut, 8 orang ini menjadi kaget. Dan ada yang berteriak, "Astagfirullah!" Karena di sana mereka melihat boneka beruang lusuh milik Suni terdapat banyak sekali cipratan darah. Logikanya, Suni tidak akan pernah meninggalkan boneka miliknya. Kemanapun dia pergi, boneka itu selalu dia gendong di tangannya. Kenapa hari itu boneka Suni bisa tergeletak di sana? Terus, kemana perginya Suni? Apa yang sebenarnya terjadi? Kedelapan orang ini masih terus mencari jawaban dari segala pertanyaan di benak mereka. Hingga salah satu hansip yang ikut mencari di dalam rumah Narto berteriak, "Itu Suni, Pak." Pak Samsul yang mendengar itu langsung mendekat ke arah Pak Hansip. Mereka semua menemukan Suni sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam sebuah kamar. Posisinya duduk menyandar di salah satu sudut dinding dalam kamar tersebut, dengan luka sayatan di leher depannya, dan masih ada pisau yang tertancap pas di bagian jantungnya. Suni yang malang harus mendapatkan perlakuan keji seperti itu. Dan warga semua meyakini jika orang yang tega membunuh Suni adalah Narto, bapak kandungnya sendiri, yang tega menghabisi nyawa Suni. Darah dagingnya yang tidak tahu apa-apa, anak kandungnya sendiri yang terlahir dengan cacat mental, dan dia tega membunuhnya. Salah Suni di mana? Warga yang awalnya di luar langsung berbondong-bondong masuk ke dalam menyaksikan kondisi terakhir tubuh Suni. Semuanya tidak menyangka jika Narto bisa tega berbuat sejauh ini kepada Suni. Pak Samsul lalu meminta sebagian orang berpencar mencari keberadaan Narto, dan yang lain diminta untuk membantu mengurus jasad Suni di dalam rumah itu. Setelah sekian lama,
Warga yang mencari kemana perginya Narto sepertinya tidak membuahkan hasil, dan mereka kembali ke rumah Narto dengan tangan kosong. Begitupun dengan yang lainnya. Malam itu, desa benar-benar sedang berduka. Orang-orang yang ada di dalam rumah Narto berusaha saling membantu mengurus pemakaman Suni. Hingga keesokan paginya mereka memakamkan Suni pas di sebelah makam sang ibu. Warga berharap Suni dapat tenang di alamnya. Mungkin saat itu warga berpikir Suni sudah tidak sakit lagi dan bahagia karena bertemu dengan ibunya. Sedangkan boneka milik Suni tetap dibiarkan di dalam rumah itu dan diletakkan di atas ranjang tempat terakhir warga melihat jasad Suni. Maksudnya, ranjang di kamar tempat Suni ditemukan. Sepertinya prediksi warga salah tentang Suni, karena arwah Suni mulai tampak bergentayangan menghantui warga sekitar. Wujudnya persis terakhir kali tubuhnya ditemukan warga. Mulai baju yang dia kenakan, kondisi tubuhnya yang basah kuyup, dan ada bekas sayatan di leher juga dadanya. Warga yang berpapasan dengan arwah Suni selalu bersaksi darah di leher dan dadanya terus keluar tidak ada hentinya. Arwah Suni selalu terdengar menangis mencari ibunya. "Ibu, Suni kedinginan. Ibu kemana? Kok ibu tidak pulang-pulang? Suni kangen, Bu." Itulah penuturan warga yang mengaku melihat arwah Suni. Tapi arwah ini tidak menyerang siapapun. Dia hanya mencari ibunya. Akan tetapi, arwah Suni tidak suka apabila ada anak kecil yang memiliki boneka beruang. Dia menganggap kalau boneka itu hanya miliknya yang diberikan oleh sang ibu. Pernah ada satu kejadian anak usia 7 tahun, namanya Bunga. Bunga dan orang tuanya juga salah satu warga yang tinggal satu kampung dengan keluarga Narto. Saat itu habis Isya, ibunya Bunga ini mau menutup toko. Jadi ibunya ini punya toko kelontong pas di depan rumahnya. Dan saat itu memang waktunya tutup. Sambil menunggu ibunya menutup toko, Bunga bersama mainan boneka beruang yang dibelikan ayahnya berada di latar depan rumahnya. Belum selesai ibu Bunga menutup toko, tiba-tiba beliau mendengar Bunga menangis histeris. Buru-buru ibunya menghampiri Bunga, dan di sana sang ibu sudah melihat Bunga menangis dengan jidatnya yang berdarah. Ketika ibunya bertanya, Bunga menjawab, "Tadi ada mbak-mbak, Bu, mendorongku, terus kepalaku kena batu itu, dan mbak itu merusak bonekaku," sambil menangis kesakitan. Lalu ibu Bunga melihat ke arah boneka anaknya yang sudah tidak berbentuk lagi, seperti disobek-sobek dengan gunting oleh seseorang. Tapi ibu Bunga dari tadi tidak melihat siapapun yang datang ke rumahnya. Merasa ada yang tidak beres, ibu Bunga langsung mengajak Bunga masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, meninggalkan tokonya yang belum tertutup dengan sempurna. Pas ibu Bunga mau melangkah menjauhi pintu, tiba-tiba beliau mendengar ada suara perempuan menangis dari arah luar rumahnya. Beliau langsung mengintip dari jendela, dan beliau terkejut dengan apa yang dilihatnya. Beliau melihat sesosok hantu menyerupai mendiang Suni melayang pergi keluar menjauhi rumahnya. Seketika bulu kuduknya merinding sebadan-badan. Keesokan paginya, beliau langsung bercerita ke ibu-ibu yang belanja di warungnya. Ternyata bukan hanya beliau, tapi juga ada ibu-ibu lain yang mengalami kejadian serupa.
di mana ibu-ibu ini mengaku didatangi sosok hantu yang mirip sekali wujudnya dengan Suni, pas di jam 12 malam. Waktu itu, ibu ini terbangun karena mendengar suara teriakan anaknya dari dalam kamarnya. Dia langsung berlari ke kamar anaknya. Tapi kamar anaknya terkunci, padahal kamar anaknya tidak pernah diberi kunci. Lantas, kenapa bisa tiba-tiba terkunci? Dari luar, dia masih mendengar anaknya menangis berteriak-teriak. Karena khawatir, dia langsung membangunkan suaminya. Setelah suaminya bangun, mereka berdua kembali ke kamar anaknya. Sang suami berusaha mendobrak pintu itu sekuat tenaga. Hingga akhirnya pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Mereka berdua melihat dengan jelas di depan mata mereka ada arwah perempuan melayang keluar dan sempat menatap wajah suami istri ini. Disitulah mereka melihat kalau wajah itu mirip sekali dengan wajah Suni. Hantu itu pun melayang keluar rumah sambil membawa boneka beruang milik anak mereka yang bentukannya sudah tidak beraturan. Mereka bersaksi kalau saat itu kamar anaknya sangat berantakan. Tubuh anak mereka ada lebam di mana-mana. Sampai-sampai anak mereka trauma ketika melihat sebuah boneka beruang. Kejadiannya tidak berhenti di situ. Ada seorang ibu-ibu juga yang baru saja melahirkan anak laki-laki. Bahkan saat itu usia bayinya belum ada 1 bulan. Saat itu di desa sudah gempar-gemparnya dengan kepercayaan agar warganya tidak ada yang memiliki boneka beruang. Tetapi ibu itu tidak percaya. Meskipun dia tidak membelikan boneka beruang untuk anaknya, tetapi ibu itu memakaikan baju yang ada motif beruangnya. Benar saja, malamnya saat anaknya ditaruh di box bayi dan dia ke kamar mandi. Saat ibu itu balik ke kamar, dia mendapati sang anak sudah tidak ada di dalam boxnya. Langsung ibu itu berteriak-teriak keluar rumah sambil meminta tolong. Suaminya saat itu sedang ronda. Warga pun berkumpul dan berusaha menenangkan ibu itu sambil memberitahu kalau apa yang mereka sampaikan itu bukan suatu omongan belaka. Ibu itu menyesal dan memohon agar warga membantu mencari anaknya. Setelah sekian lama mencari, tiba-tiba ada suara tangisan dari dalam kamar ibu itu. Warga yang masih stay di rumah itu kaget dan menyuruh ibu itu untuk mengecek di kamarnya. Dan ternyata itu adalah suara bayinya. Bayinya sudah kembali ke dalam boxnya tanpa busana satupun. Iya, bayinya benar-benar tidak memakai baju. Ibu itu langsung memakaikan baju anaknya dengan baju yang lain. Lalu ibu itu mengumpulkan baju-baju anaknya yang ada gambar beruangnya. Setelah itu, ibu itu langsung membakarnya di depan rumahnya. Warga-warga yang mencari juga kembali berkumpul di rumah ibu ini. Beruntung bayinya tidak apa-apa, hanya ada seperti 3 goresan kuku di dadanya. Kata Mbak Resti, goresannya masih ada di tubuh anak itu sampai sekarang. Umurnya sekarang sudah 28 tahun. Selesai kejadian itu, Pak Samsul yang masih menjabat di tahun itu meminta semua warga agar membawa segala benda milik mereka yang ada bentuk boneka beruangnya. Benda-benda itu nantinya akan dibakar di depan rumah Narto sebagai pertanda kalau tidak ada lagi warga yang berani berurusan dengan Suni. Semenjak kejadian bakar-membakar aneka aksesoris beruang di depan rumah Narto, tampaknya kondisi kampung sekitar mulai tenang. Sampai di tahun 2006,
Ada sebuah keluarga yang mau pindah ke kampung tersebut. Keluarga ini memiliki seorang anak perempuan yang saat itu usianya baru 15 tahun. Kedatangan mereka awalnya disambut baik oleh warga sekitar. Namun, semenjak warga melihat anak keluarga itu menggendong sebuah boneka beruang yang sangat besar, sepertinya keluarga itu habis berbelanja di kota dan anaknya pulang membeli boneka tersebut. Ditambah, mungkin keluarga itu tidak tahu perihal mitos yang sudah turun-temurun di kampung Mbak Resti. Dengan santainya, keluarga itu berjalan menuju rumah mereka sambil sesekali menyapa beberapa warga sekitar. Sedangkan warga tidak ada yang berani mendekat ke arah mereka karena takut didatangi sosok Suni. Dan benar saja, kejadian lagi. Tiba-tiba, anak perempuan keluarga itu kesurupan sore-sore di rumahnya. Padahal sebelumnya anak itu sedang menonton acara TV di Spacetoon. Terus ibunya memasak di dapur dan bapaknya membaca koran dekat dengan anaknya. Anaknya ini terlihat bahagia menonton acara kesukaannya sambil memeluk boneka beruang yang baru mereka belikan. Tidak lama kemudian, anak itu diam tidak ketawa-ketawa lagi. Padahal acara TV sedang lucu-lucunya, karena waktu itu bapaknya pun ikut tertawa. Tapi anaknya tetap saja diam. Awalnya mereka mengira anaknya tidur di sofa dan saat bapak itu mau memindahkan anaknya ke dalam kamar, bapak itu terkejut karena melihat anaknya kejang-kejang. Ternyata anak itu tidak tidur tetapi kejang-kejang. Bola matanya berubah jadi full putih. Tahu-tahu anaknya ini bangun berjalan ke arah dapur dan masih dengan posisi bola matanya yang keseluruhan berwarna putih. Sang ibu yang berada di dapur melihat anaknya datang-datang dengan kondisi seperti itu, langsung kaget. Ibu itu menjauh dari anaknya, dan dia melihat anaknya mengambil pisau lalu berjalan ke arah depan lagi. Anak itu sempat menoleh ke ibunya, sambil bergumam sendiri mulutnya terus lanjut berjalan. Pas sudah di depan, pisau yang dia bawa langsung ditusuk-tusukan ke arah boneka beruang kesayangannya. Kejadian ini sangat aneh untuk keluarga itu. Mana bisa anaknya yang sangat menyukai boneka itu tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, malah merusaknya. Padahal baru mereka belikan boneka itu untuk sang anak. Merasa ada yang janggal, bapaknya langsung keluar berteriak-teriak minta tolong. Warga, karena mendengar suara orang minta tolong, langsung menghampiri bapak itu dan bertanya ada apa. Bapak itu menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa anaknya. Warga terkejut dan semuanya serentak berkata, "Kejadian lagi?" Semuanya berbondong-bondong ke rumah bapak itu dan mereka melihat anak itu masih merobek-robek boneka beruang besar berwarna putih kesukaannya. Akhirnya, setelah butuh waktu cukup lama, warga berhasil menjauhkan pisau dari tangan anak itu. Anak itu terus meronta-ronta minta untuk dilepaskan. Tapi warga tidak mau melepaskannya, karena warga tahu yang ada di dalam tubuh itu adalah Suni. Suami istri itu bingung awalnya dan warga meminta agar mereka diam saja. Biarkan warga yang mengatasi kejadian itu. Banyak orang di situ dan semuanya memanggil nama Suni. "Suni, kita tahu itu kamu, Nak. Apa yang membuat kamu kembali seperti ini, Nak? Pulanglah, Suni. Rumahmu sudah bukan di sini. Kasihan anak ini tidak tahu apa-apa. Dan itu bukan bonekamu, Nak. Bonekamu ada di rumahmu, Suni."
Ayo pulang, kita antar ya Sun. Anak itu tiba-tiba menangis histeris. Tapi bola matanya masih berwarna putih keseluruhan. Warga akhirnya membawa Suni ke rumahnya. Lalu ada seorang warga perempuan sepuh yang menunggu di sana. Perempuan sepuh itu berkata, "Duk, ini rumahmu. Ini yang kamu cari. Ayo masuk. Tidur di dalam. Nanti aku panggilkan ibumu." Sambil memegang sebuah boneka beruang coklat muda yang kini warnanya sudah kumal. Dan masih ada darah Suni yang terciprat di boneka tersebut. Tidak lama kemudian, anak itu berteriak. Warga yang memegangi tubuh anak itu langsung terpental, dan di sore itu, semua warga melihat ada sosok Suni yang keluar dari tubuh anak itu, berjalan mendekat ke arah bonekanya. Suni dituntun masuk oleh perempuan sepuh itu ke dalam rumahnya. Ketika perempuan sepuh itu hendak menutup pintu rumah itu, beliau menangis sambil berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Apapun yang terjadi, arwahmu akan abadi di rumah ini bersama dengan segala kenangan, dan boneka itu akan menemanimu selama-lamanya di rumah itu. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Apapun yang terjadi, arwahmu akan abadi di rumah ini bersama dengan segala kenangan, dan boneka itu akan menemanimu selama-lamanya di rumah ini. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkanmu dari rumah ini selain ibumu." Dan akhirnya pintu rumah Suni digembok dari luar. Perempuan sepuh itu menangis sejadi-jadinya. Kalian tahu perempuan sepuh itu siapa? Perempuan sepuh itu adalah Bu Rom, gurunya Suni, karena hanya beliau yang selama ini bisa mendekatkan diri dengan Suni. Bahkan sampai Suni menjadi arwah gentayangan, hanya Bu Rom yang bisa menjemput Suni pulang ke rumahnya. Kata-kata Bu Rom itu lebih mengisyaratkan seperti sebuah sumpah untuk mengunci arwah Suni di dalam rumah itu dan tidak bisa pergi kemana-mana. Setelahnya, Bu Rom menyuruh warga meletakkan semacam sesajen di depan pintu rumah Narto dan diletakkan 2 buah janur di samping kanan kiri tempat sajen itu, serta ada payung berwarna putih yang dipasang seolah memayungi semuanya. Setiap seminggu sekali, sajen itu diganti dan warga semuanya mendapat jadwal giliran. Entah apa makna dari sajen tersebut, tapi itu cukup berfungsi melindungi warga dari teror Suni. Lalu, anak yang kesurupan kembali sadar dan dibawa pulang ke rumahnya. Benar-benar tidak ada lagi warga sekitar yang memiliki aksesoris apapun berbentuk beruang. Tidak ada warga yang berani membantah larangan tersebut. Sampai saat ini aturan tersebut masih berlaku. Tapi Bu Rom sudah meninggal dunia di tahun 2011 karena beliau sudah sepuh sekali. Kini apa yang sudah diwariskan Bu Rom diteruskan oleh warga sekitar. Warga sampai detik ini tidak tahu kemana perginya Narto. Masih hidup atau sudah meninggal juga, warga tidak ada yang tahu. Jadi, jika di antara kalian ada yang masuk ke desa itu sambil membawa boneka beruang, maka bersiap-siaplah bertemu dengan sosok Marsuni.